Pengertian internet. Internet singkatan dari Interconnected Network. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Dengan internet, kita bisa mengirimkan pesan lewat email, WhatsApp, menjelajahi komunikasi bisa melewati Google dan Wikipedia, menonton video bisa dari YouTube dan Netflix, bermain game, belajar online, dan belanja online. Cara kerja internet ada 4. Yang pertama, perangkat kamu, HP atau laptop, terhubung ke internet melalui data seluler, Wi-Fi, dan LAN. Yang kedua, data dikirimkan ke server komputer pusat, tempat website app berada. Yang ketiga, server membalas dengan mengirimkan informasi ke perangkat kamu. Yang keempat, semua ini terjadi dalam milidetik, sehingga terasa instan. Contoh, saat kamu mengetik cuaca hari ini di Google, data dikirim ke server Google, lalu Google mengirimkan jawabannya ke browser kamu. Fungsi dan manfaat internet: komunikasi lewat email, chatting, video call, dan media sosial. Edukasi, e-learning, kursus online, sumber referensi. Hiburan, musik, game online, dan streaming film. Bisnis dan ekonomi, toko online, dan digital marketing. Informasi, akses berita, artikel, tutorial. Sosialisasi, bergabung di komunitas atau forum online. Pemerintahan, layanan publik online. Penggunaan internet dengan baik ada 4. Yang pertama, untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk komunikasi sehat dan positif. Yang ketiga, untuk meningkatkan kreativitas dan penghasilan. Yang keempat, untuk menjaga etika dan keamanan digital. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, internet memberi akses tak terbatas ke berbagai informasi dan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Ini sangat bermanfaat bagi para siswa, mahasiswa, guru, dan bahkan orang tua. Contohnya, mencari bahan presentasi di berbagai website seperti Wikipedia atau Perpusnas. Yang kedua, menonton video presentasi di YouTube, Edu, Genius, dan lain-lain. Dampak positif yang didapat adalah memperluas wawasan, yang kedua, membantu belajar mandiri, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan teknologi. Internet memberi kesempatan untuk berkarya dan membangun usaha. Contohnya, membuat konten YouTube edukatif atau vlog bermanfaat. Yang kedua, menjual produk di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Dan yang terakhir, menjadi freelance. Dampak positif yang didapat adalah yang pertama, menambah keterampilan. Yang kedua, menambah penghasilan. Dan yang terakhir, mengasah jiwa kewirausahaan. Internet memudahkan komunikasi dengan siapa saja dan kapan saja, tapi penggunaan yang baik jika berkomunikasi dengan sopan, bermanfaat, dan beretika. Contohnya, chat dengan guru atau teman untuk diskusi tugas. Yang kedua, video call dengan keluarga jarak jauh. Dan yang terakhir, mengikuti webinar dan forum secara online. Dampak positif yang didapat adalah hubungan sosial terjaga. Yang kedua, mendapat ilmu atau solusi dari orang lain. Dan yang terakhir, membangun jaringan kerja dan belajar. Untuk menjaga etika dan keamanan digital, pengguna internet yang baik akan sadar terhadap jejak digital dan melindungi diri dari bahaya siber. Contohnya, tidak membagi data pribadi seperti KTP, nomor rekening, alamat sembarangan. Yang kedua, menggunakan password yang kuat dan menggantinya secara berkala. Dan yang ketiga, memverifikasi berita kebenaran sebelum membagikannya. Pengguna internet yang tidak baik. 1. Hal yang merugikan dan melanggar hukum. 2. Menyerap informasi tanpa verifikasi. 3. Kecanduan internet. Dan 4. Kurangnya kesadaran privasi dan etika. Untuk hal yang merugikan dan melanggar hukum, internet bisa digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain jika tidak disertai kontrol diri. Contoh, mengakses situs pornografi, menyebarkan ujaran kebencian atau rasisme, melakukan penipuan online, modus undian lowongan palsu, dan lain-lain. Masalah hukum UU ITE, kerusakan moral dan mental, mempengaruhi perilaku buruk di dunia nyata, menyerap informasi tanpa verifikasi. Mudahnya informasi membuat orang sering menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Contoh, membagikan berita palsu tentang vaksin, politik, atau agama di grup WA.
menelan mentah-mentah konten TikTok tanpa cek fakta. Dampak negatif menyesatkan orang lain, menimbulkan kepanikan massal, memecah belah masyarakat. Kecanduan internet. Penggunaan internet yang berlebihan bisa membuat seorang lalai terhadap tanggung jawabnya. Contoh, 1. Bermain game online atau media sosial 10 jam per hari. 2. Begadang menonton konten hiburan non-stop. 3. Tidak fokus belajar karena selalu ingin scrolling. 1. Prestasi turun. 2. Kesehatan terganggu. Mata lelah, insomnia. 3. Kehidupan sosial jadi renggang. Kurangnya kesadaran privasi dan etika. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka bagikan bisa berdampak buruk. Contoh, 1. Membagikan foto atau video pribadi orang lain tanpa izin. 2. Menjelek-jelekan seorang melalui komentar atau status. 3. Mengunggah lokasi atau dana pribadi ke publik. Dampak negatifnya bisa digunakan untuk kejahatan, pemerasan, penculikan. 2. Menyakiti orang lain secara psikologis. 3. Menyebabkan konflik. Cara bijak menggunakan internet. 1. Gunakan untuk belajar dan hal bermanfaat. 2. Batasi waktu online. Jangan sampai lalai belajar atau ibadah. 3. Jaga etika dan sopan santun saat berkomentar atau membagikan status. 4. Lindungi dana pribadi dan jangan asal klik mencurigakan. 5. Sering informasi sebelum membagikan. Hoax pada internet. Hoax dari kata Inggris hoax adalah informasi palsu, menyesatkan atau berita bohong yang disebarkan dengan tujuan tertentu seperti menipu, menakut-nakuti, memprovokasi, atau hanya untuk hiburan yang tidak bertanggung jawab. Hoax, informasi yang tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar. Ciri-ciri hoax. 1. Tidak ada sumber yang jelas, tidak mencantum nama penulis, media resmi, atau institusi. 2. Judulnya sensasional atau provokatif. Contoh, mengerikan negara ini akan hancur karena ini. Yang ketiga, menyuruh cepat dibagikan. Contohnya, sebarkan ke semua grup sebelum dihapus. Yang keempat atau yang terakhir, tidak bisa diverifikasikan keberadaannya, tidak ditemukan di media terpercaya atau situs resmi. Tujuan penyebaran hoax. 1. Menyesatkan atau membohongi orang lain. 2. Mengadu domba kelompok masyarakat atau memprovokasi. 3. Menjatuhkan nama seseorang atau lembaga. 4. Menimbulkan kepanikan massal. 5. Atau yang terakhir, mendapatkan uang dari klik, iklan, atau trafik tinggi. Dampak bahaya hoax. 1. Menimbulkan ketakutan atau kepanikan. 2. Memecah belah masyarakat. Ketiga, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau media. Keempat, merusak reputasi seseorang. Kelima, membuat keputusan salah karena informasi keliru. Keenam, dapat diproses hukum sesuai UU ITE. Contoh nyata hoax. 1. Kesehatan. Minum air garam bisa menyembuhkan COVID-19. Yang kedua, politik. Calon X dicurigai penjahat, ini buktinya. Yang ketiga, agama. Siapa yang tidak menyebarkan ini akan celaka. Yang keempat, sosial. Jangan keluar malam, akan ada kerusuhan. Yang kelima, pendidikan. UN akan dihapus mulai minggu depan. Landasan hukum di Indonesia. UU ITE pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen akan dipidana. Ancaman hukuman bisa dipenjara hingga 6 tahun atau denda hingga 1 miliar. Cara menghadapi hoax. Yang pertama, jangan mudah percaya judul. Baca isi berita secara menyeluruh, bandingkan dengan berita lain. Yang kedua, jangan ikut menyebarkan. Meskipun katanya dari grup keluarga atau teman dekat, tetap jangan dibagikan jika belum jelas. Yang ketiga, edukasi keluarga dan lingkungan. Ajak orang tua, saudara, dan teman belajar untuk mengenali kumpulan. Internet adalah teknologi luar biasa
teknologi yang bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. Namun bisa menjadi berbahaya dan merusak jika digunakan untuk hal negatif. Gunakan internet untuk belajar, berkarya, dan berbagi kebaikan, bukan untuk menyebar keburukan atau merugikan orang lain.